Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat diberikan keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Syakia Firti Zira Mahatika, NIM 120161111, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan ke-10. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Quran Surah Al-An'am ayat 118, serta jelaskan arti dan isi kandungannya. Baiklah, yang pertama Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu mashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini juga Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Baiklah, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, dan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Kemudian yang berikutnya, surah An'am ayat 118 yang berbunyi, Fakullu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang artinya, maka makanlah dari apa yang disembah nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Isi kandungannya adalah menegaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dan Quran Surah Al-Isra ayat 29 dan jelaskan artinya beserta isi kandungannya. Adapun Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyallazi yadidunnahu maktuban indahum fit taurati wal injili wa muruhum bil ma'rufi wa yahahum anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharimu alaihimul qaba'isa wa da'u anhum israhum wal aghlala lati kanat alaihim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurrazi unzila ma'ahu ulaikal humul muflihun. Yang artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala cara yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dari belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Isi kandungannya adalah mengulas tentang beberapa sifat Muhammad sebagai Rasulullah. Rasulullah merupakan nabi yang ummi, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Kemudian surah yang berikutnya, Quran surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَّا أُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَنْشُورًا, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi, dalam mengeluarkan harta, tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan ataupun boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 87, serta menjelaskan arti dan isi kandungannya. Adapun isi dari Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la tadud innallaha la yuhibbul muttadin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya adalah Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Kemudian saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 dan menjelaskan arti serta isi kandungannya. Adapun isi kandungannya dan artinya sebagai berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ligharillah famanit turra gaira baqi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah daging dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi kandungannya adalah larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengkondisiannya. Adapun mengonsumsi makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa tanpa ada niat untuk mengonsumsi dan tidak mengonsumsi melampaui batas. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Jadi, para ahli berpendapat mengenai definisi perilaku konsumen sebagai berikut. Menurut Gerald Zaltman and Melanie Wallendorf, tahun 1971, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Yang kedua, menurut Hawkins, Best, dan Coney tahun 2001, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Yang selanjutnya menurut James F. Angel et al. Tahun 1968. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh ataupun menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang selanjutnya, manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan adalah dapat mengurangi risiko terhadap bisnis yang dijalankan, sebagai bahan mengumpulkan feedback, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat, dan upaya untuk menciptakan loyal customer.
Kemudian yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap Compaik. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Kemudian selanjutnya, faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk mengambil produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang konsumen seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, faktor yang termasuk psikologis. Yang termasuk dalam faktor psikologis utama adalah motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Motivasi ini adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Persepsi yaitu di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Kemudian pengetahuan yaitu di mana ketika orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menggambarkan perubahan dalam perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari. Kemudian keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap ini suatu pola yang diorganisasi melalui pengetahuan dan kemudian dipegang oleh individu sebagai kebenaran dalam hidupnya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.